bakal mereview salah satu film yang berjudul Shark Night 2011. Film ini berkisah tentang para kaula muda yang sedang liburan di sebuah villa di tengah danau. Tapi liburan yang seharusnya menyenangkan itu justru membawa malapetaka karena mereka diserang oleh segerombolan hiu yang lapar dengan hasrat ingin mukbang. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi jika teman-teman suka dengan konten di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Cerita dimulai dengan seorang wanita muda bernama Jess yang akan berenang santuy di sebuah danau. Saat berjalan memasuki danau itu, ia merasa seperti sedang tidak sendirian. Tak lama ia dikagetkan oleh Kate, pacarnya yang berenang dan mengagetinya dari bawah air. Kemudian Kate si mesum menjahilinya dengan melepaskan atasan milik Jess hingga balon udaranya terlihat. Kate kemudian melemparkan atasan itu sekitar 2 meter jaraknya dari mereka. Lalu Kate meninggalkannya ke daratan untuk masuk ke dalam trailer mereka. Jess pun berenang menjauh untuk mengambil dan memakai atasannya kembali. Saat Jess akan berenang kembali menuju daratan, ia tersentak seperti ada yang menyentuhnya dari dalam air. Hingga tiba-tiba saja seekor hiu yang berhasrat ingin mukbang itu pun menyerang dan menggigit tubuh bagian bawahnya. Ia berteriak meminta tolong, tapi Kate tidak mendengarnya karena asik mendengarkan dangdut koplo di mobilnya. Hingga akhirnya Jess diseret oleh hiu tersebut ke bawah air. Tak butuh waktu lama, air danau menjadi merah dan Kate masih belum menyadari jika pacarnya telah dimakan oleh hiu. Beberapa waktu kemudian di Universitas Tulane, terlihat 2 orang mahasiswa bernama Nick dan Gordon sedang berada di kamar asrama mereka. Nick yang merupakan tipikal mahasiswa idaman para mertua terlihat sedang asik belajar guna mengikuti ujian kedokterannya. Sedangkan Gordon hanya terlihat asik bermain gamenya. Gordon berusaha menggoda Nick untuk bermain game dengannya. "Sudahlah bro, hidup mah gini-gini aja," ujar Gordon. Salah seorang sahabatnya yang bernama Malik pun datang. Dengan marah ia menyalahkan Nick atas nilainya yang jelek yang menyebabkannya gagal mendapatkan beasiswa. Nick terlihat ketakutan, namun ternyata Malik hanya sedang ngeprank mereka aja. Justru Malik mendapat nilai bagus dan lolos beasiswa. Untuk merayakan keberhasilannya, Malik mengajak 2 orang temannya itu untuk berlibur ke sebuah danau. Nick terlihat tidak tertarik dengan ajakan itu. Namun Malik menambahkan bahwa mereka akan pergi ke rumah Sarah Palski di akhir pekan. Mendengar hal itu, Nick pun berubah pikiran karena memang ia menyukai Sarah Palski. Dengan semangat, ketiganya pun berjalan keluar asrama. Malik juga menambahkan bahwa ia akan menikahi Maya Valdez, pacarnya. Saat masuk ke dalam mobil, di dalamnya sudah ada Beth dan juga Blake. Lalu disusul dengan Sarah Palski. Ketujuhnya langsung berkendara menuju rumah liburan keluarga Sarah yang merupakan sebuah danau terpencil di dekat Pontchartrain. Sebelum mendekati tempat tujuan, mereka sempat berhenti di sebuah toko umpan lokal. Saat Malik sedang merapikan barang di bagasi, ia dihampiri oleh pemuda setempat. Bukan untuk meminta uang keamanan, pria yang diketahui bernama Ren itu malah menggoda Maya, pacarnya Malik. Sungguh tidak punya akhlak pria ini. Tentu saja Malik marah dan terlihat akan mengajak Red untuk baku hantam. Hingga satu pemuda setempat lagi keluar dengan gaya yang tak kalah sok jago. Pria itu bernama Dennis. Kukira keras, rupanya kertas. Kukira sendirian, ternyata bawa kawan. Hingga tak lama kemudian Sarah keluar dari dalam toko. Melihat Sarah ada di sana, Dennis terlihat kikuk karena ternyata Sarah adalah mantan pacar Dennis. Sarah berusaha meredam situasi di sana agar tidak semakin memanas. Sarah dan kawan-kawan akhirnya meninggalkan tempat itu dengan mengendarai speedboat menuju rumah liburan musim panas milik keluarga Sarah. Layaknya sopir bus antar kota, Sarah mengemudikan speedboatnya dengan sangat kencang. Bocil yang hobi kebut-kebutan pakai motor kredit mah lewat. Karena saking ngebutnya, ia lalu dikejar oleh seorang serif. Temannya berusaha menyuruh Sarah untuk berhenti, namun Sarah tidak memperdulikannya dan semakin menekan pedal gasnya semakin dalam. Hingga akhirnya mereka tiba di lokasi tujuan. Rupanya serif yang diketahui bernama Greg itu sudah lama mengenal Sarah dan keluarganya. Ia bahkan mengatakan senang melihat Sarah yang sudah tak terlihat selama 3 tahun belakangan. Sebelum pergi, serif itu berpesan agar Sarah bisa menghubunginya kapan saja kalau butuh bantuan. Tanpa buang-buang waktu, mereka bertujuh pun mulai bersenang-senang. Gordon mengajak Beth dan Sarah untuk berjemur. Sementara Nick, Blake, Malik, dan juga Maya asik bermain ski air. Malik yang sedang ditarik menggunakan speedboat memamerkan skill pas-pasannya di depan kekasihnya. Hingga tiba-tiba Malik merasa ada sesuatu yang aneh, seperti sesuatu yang besar dari dalam air.
Sampai kemudian Malik menyadari ada hiu yang mengikutinya dari belakang. Ia kemudian meminta teman-temannya untuk mempercepat laju speedboatnya. Namun karena skill surfing Malik yang seadanya, ia pun terjatuh ke dalam air. Di sini teman-temannya belum menyadari kalau ada hiu di sekitar mereka. Mereka berusaha memanggil-manggil Malik, namun ia tak kunjung keluar dari dalam air. Rupanya Malik berenang kembali ke daratan. Sebelum pingsan, Malik sempat meminta tolong pada Sarah yang sedang berjemur. Ternyata tangan Malik sudah dalam keadaan potel akibat dicabut oleh hiu tadi. Nick yang pemberani kembali berenang ke dalam danau untuk mengambil lengan milik Malik. Pada saat itulah ia merasa ada yang sedang mengawasinya. Dan tiba-tiba Nick pun dikejar oleh hiu itu. Setelah kejar-kejaran yang cukup alot dan menegangkan, Nick akhirnya berhasil naik ke daratan dengan dibantu oleh Sarah. Melihat kondisi Malik yang kian mengkhawatirkan, Maya, Nick, dan Sarah bergegas naik speedboat untuk membawa Malik ke rumah sakit. Tanpa mereka sadari, tangan Nick yang terluka terus meneteskan darah hingga masuk ke dalam saluran pembuangan, yang tentu saja menarik perhatian hiu itu. Hingga kemudian di perjalanan seekor hiu menabrakkan tubuhnya, menyebabkan speedboat oleng untuk sesaat. Malangnya Maya justru terjatuh ke dalam air dan seketika langsung dimamam oleh hiu itu. Gak jadi kawin lah si Malik. Akibat benturan yang keras tadi, kemudi dan rem speedboat berhenti bekerja. Speedboat itu pun melaju tanpa bisa dikendalikan hingga meledak karena menabrak pompa bensin yang berada di depan gudang perahu. Nick, Sarah, dan Malik terpaksa melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri mereka. Sesampainya di rumah, mereka berusaha untuk menggunakan telepon guna menghubungi seseorang. Anehnya seluruh koneksi telepon tidak tersambung. Alhasil mereka tidak dapat meminta bantuan pada siapa. Pada malam harinya, bak superhero Red dan Dennis mendadak muncul dan menawarkan bantuan. Mereka membawa 2 orang guna mencari dokter dan membawa dokter itu ke danau. Di sini Beth dan Gordon memutuskan untuk pergi mencari bantuan bersama Red dan Dennis. Pasti kalian nanya kenapa bukan Malik aja yang dibawa dan langsung diantar ke rumah sakit. Itu semua disebabkan karena kondisi Malik yang sudah semakin drop. Dalam perjalanan menggunakan perahu milik Dennis, Red mengatakan kalau hiu itu bisa masuk ke danau kemungkinan karena badai yang beberapa tahun yang lalu terjadi. Awalnya situasi terlihat aman-aman aja sampai kemudian perahu itu berhenti tiba-tiba di tengah danau. Ternyata memang Dennis yang mematikan mesinnya. Dengan polosnya, Dennis kemudian menyuruh Gordon untuk masuk ke dalam air. Tentu saja Gordon menolaknya karena tahu ada hiu di dalamnya. Disinilah fakta mengejutkan justru terungkap. Dennis mengakui jika merekalah yang sebenarnya menaruh hiu itu di sana untuk diberikan umpan berupa para mahasiswa yang sombong kepada mereka. Sedetik kemudian Dennis menembak lengan Gordon. Gordon yang dipaksa masuk ke dalam air dengan keadaan berdarah-darah segera berenang menepi dan memanjat pohon bakau besar yang ada di dekatnya. Gordon sedikit lega karena tak mungkin hiu bisa memanjat pohon, pikirnya. Namun tiba-tiba saja, setelah kematian Gordon, Red dan Dennis kembali mengatakan jika mereka memelihara banyak hiu kecil yang disebut sebagai hiu pemotong kue. Kini giliran Beth yang menjadi korban kekejian mereka. Beth didorong hingga terjatuh ke dalam kandang berisi ratusan hiu kecil, mengakibatkan tubuhnya digigit dan dimakan sampai tak tersisa sedikit pun. Di sisi lain, saat Black memberitahu Malik mengenai kematian tragis Maya, Malik yang patah hati berniat untuk balas dendam kepada hiu itu. Ia membawa tombak sambil masuk ke dalam danau dan berteriak memanggil agar hiu itu datang. Sini lo, fight kita. Hiu yang tertarik dengan bau darah dari tangan Malik pun segera datang. Malik yang sudah menunggunya akhirnya berhasil membunuh hiu martil itu. Kok bisa ya? Akan tetapi luka Malik semakin parah dan kehilangan banyak darah. Nick dan Black menarik hiu tersebut ke pantai. Betapa kagetnya mereka ketika menemukan kamera yang menempel pada perut si hiu. Karena kondisi Malik yang sudah semakin mengkhawatirkan, Black memutuskan untuk mencari pertolongan dengan membawa Malik ke daratan dengan menggunakan sebuah jet ski. Saat baru saja melakukan perjalanan, Malik yang menghadap ke arah belakang melihat seekor hiu sedang berenang mengejar mereka lagi. Gak ada capeknya nih hiu ini. Malik yang merasa jika dirinya hanya menjadi penghambat bagi perjalanan Black, lalu memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan masuk ke dalam air, yang tentu saja ia segera disambar oleh hiu itu. Black yang kaget hanya bisa berteriak sambil memanggil sahabatnya itu.
Menyadari ada hiu lapar yang sedang mengintai, Black pun segera memacu speedboatnya. Hingga tiba-tiba scene berpindah ke rumah liburan milik keluarga Sarah. Sheriff Greg datang membawakan mereka sup untuk menenangkan diri. Sebelumnya ia sempat melihat seekor hiu martil tergeletak mati di pantai. Sheriff Greg lalu menggunakan radio polisinya untuk segera meminta bantuan. Namun tiba-tiba Nick jatuh pingsan. Ia tidur bagaikan kabau yang susah sekali untuk dibangunkan. Ketika Sarah pergi ke dapur untuk mengambil handuknya, ia menemukan anjingnya juga sudah tergeletak pingsan di lantai dapur setelah memakan tumpahan sup yang dibawa oleh Sheriff Greg. Situasi ini membuat Sarah langsung waspada karena merasa dirinya dalam bahaya. Ia mengambil sebilah pisau dapur dan bersiap menusuk Sheriff Greg dari belakang. Namun sialnya, aksinya digagalkan oleh Dennis yang tiba-tiba muncul di sana. Dennis dan Red langsung membawa Sarah keluar dengan menggunakan speedboat mereka. Sementara Sheriff Greg membawa Nick ke dalam gudang perahu. Nick duduk di kursi dalam keadaan tangan diikat. Ia berada sangat dekat dengan pintu kandang hiu macan. Sheriff Greg lalu mengatakan jika ia, Dennis dan juga Red sengaja memelihara hiu-hiu di danau dengan rencana jahat terselubung. Mereka terinspirasi oleh video Shark Week dan Face of the Dead dari Discovery Channel. Mereka sengaja merekamnya dan menjualnya di internet pada situs-situs tertentu yang berisikan cuplikan dari orang-orang yang dimakan secara brutal oleh hiu. Ketika Sheriff Greg sedang sibuk dengan pemutar CD-nya, Nick berhasil membebaskan tangannya dari ikatan plastik yang mengikatnya dengan menggunakan pemantik api. Lalu layaknya film action, ia melemparkan pemantik yang tengah menyala itu ke arah Sheriff Greg yang berada dekat bensin yang sebelumnya telah tumpah. Sedetik kemudian seluruh tubuh Sheriff Greg terbakar. Karena takut gosong, ia terpaksa menyemburkan dirinya ke dalam air. Namun ia lupa kalau itu adalah tempat kandang dari hiu macan pasir. Ia pun langsung koit dimakan oleh hiu itu. Mamam, senjata makan tuan tuh. Di atas speedboat, Dennis memotong ikan dan sengaja membuang darahnya untuk menarik perhatian hiu. Ia mengungkapkan kekesalannya pada Sarah karena telah memutuskannya 3 tahun yang lalu. Lah, diputusin kok marah? Sarah langsung teringat kejadian pada masa lalu itu. Ia yang sedang berenang mendadak kehabisan oksigen dari tabungnya. Ia meminta bantuan Dennis pada kala itu, namun Dennis tampak tidak peduli. Karena kesal, Sarah kemudian melempar Dennis dengan baling-baling perahu yang menyebabkan wajahnya terluka. Lalu Sarah kabur melarikan diri hingga 3 tahun berlalu dan kini ia kembali lagi. Setelah melempar anjingnya Sarah, Dennis dan Red memasukkan Sarah ke dalam kerangkeng, lalu menurunkan kerangkengnya ke dalam danau. Seekor hiu putih yang rakus pun langsung muncul. Begitu pula dengan Nick. Nick mencoba menjadikan Red sebagai sandera dengan menodongkan senjata ke lehernya. Ia mengancam akan menghabisi Red jika Dennis tidak melepaskan Sarah. Dennis menjawab setuju, akan tetapi ia malah mengeluarkan pisau dan melemparkannya tepat pada dada Red, yang mengakibatkannya modar saat itu juga. Keduanya lalu terlibat baku hantam dan Nick berhasil menjatuhkan Dennis ke dalam air. Nick bergegas untuk menyelamatkan Sarah dengan mengarahkan kerangkengnya ke atas. Akan tetapi ternyata Dennis yang pantang menyerah bergerak lebih cepat. Ia menarik tuas dan melepaskan kaitan yang menyebabkan kerangkeng berisi Sarah itu jatuh tenggelam ke dalam danau. Nick langsung masuk ke dalam danau untuk menyelamatkan pujaan hatinya. Namun usahanya digagalkan oleh Dennis dan mereka pun kembali baku hantam. Melihat seekor hiu putih besar mendekat, Nick segera berenang menjauh, sementara kaki Dennis tak sengaja tersangkut pada tali yang berada pada kerangkeng. Akibatnya Dennis pun tewas dimamam oleh hiu tersebut. Tak lama Nick muncul kembali dengan membawa sejenis tombak. Ia langsung menusukkannya pada tubuh hiu itu yang menyebabkannya meledak. Cepat-cepat Nick membuka kerangkeng untuk menyelamatkan Sarah yang tengah pingsan karena kehabisan nafas. Nick bersusah payah untuk berenang sambil membawa Sarah ke perahu bersama dengan anjing Sarah. Setibanya di atas perahu, ia melakukan CPR atau memberikan napas buatan pada Sarah agar bisa bernapas kembali. Modus nih. Setelah beberapa saat, Sarah pun akhirnya kembali sadar. Ia langsung mengucapkan terima kasih pada Nick dan mereka pun berbagi ciuman. Di akhir film, tiba-tiba muncul seekor hiu putih besar lainnya yang melompat dari dalam danau menuju ke arah mereka berdua. Dan film pun berakhir.